Pada malam ini kita akan belajar tentang salah satu di antara dasarnya ilmu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, dasarnya ilmu itu adalah ketika akhirat lebih engkau cintai daripada dunia. Itu adalah dasarnya ilmu. Dari dasar atau fondasi itulah kemudian ilmu Islam dibangun. Dari fondasi itulah kita memahami ma'rifatullah, kita memahami ibadah kepada Allah, kita memahami akhlak, muamalah, semuanya dari dasar. Salah satunya adalah ketika akhirat lebih kita cintai daripada dunia. Sedangkan puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah. Ra'sul hikmah, kata Nabi, makhafatullah. Puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan dari dua kalimat ini, hal yang pertama yang harus kita benar-benar kuasai dalam belajar ilmu Islam itu adalah merasa akhirat lebih kita rindukan, lebih kita cintai, lebih baik daripada dunia. Dan dari situ nanti terbangun puncaknya ilmu sampai kepada tingkat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Untuk membahas tentang bab mencintai akhirat lebih daripada dunia ini, saya akan mengawali dengan tilawah surat Al-Qiyamah. Mungkin kalau Bapak Ibu membawa mushaf Al-Quran atau ada aplikasi Al-Quran di handphonenya, boleh membuka surat 75, surat Al-Qiyamah, yang semua isi suratnya itu tentang akhirat, tentang kiamat, tentang kematian, tentang apa yang terjadi setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت
التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sadaqallahul Azim. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami maha kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus. Ia berkata, kapankah hari kiamat itu terjadi? Maka apabila mata telah terbelalak karena ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat untuk berlari? Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung. Hanya kepada Tuhanmu lah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak terburu-buru menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali janganlah begitu. Sebenarnya kamu manusia lebih mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat, memandang. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu menjadi muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat dahsyat. Sekali-kali janganlah demikian. Apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke tenggorokannya, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia atau kematian. Lalu bertautlah betis kiri dan betis kanannya. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran yang tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu wahai orang-orang kafir, dan kecelakaanlah bagi kalian. Kemudian kecelakaanlah bagi kalian wahai orang-orang kafir, dan kecelakaanlah bagi kalian. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian air itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan ciptaan itu. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian maha kuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati? Maha benar Allah yang maha agung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita perlu belajar dan mengajarkan kepada keluarga kita tentang kehidupan akhirat itu lebih penting, lebih lama, lebih abadi, lebih bahaya, lebih indah, lebih dahsyat daripada kehidupan dunia. Ini salah satu materi pendidikan yang harus serius kita pelajari dan kita ajarkan kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita. Karena dari pemahaman dasar inilah kita akan bisa mudah mengajak keluarga kita kepada amal-amal soleh. Orang akan mudah beramal soleh kalau amal solehnya itu didasari atas kecintaan kepada akhirat. Tapi akan terasa sangat berat beramal soleh kalau amal solehnya itu didasari atas hitung-hitungan dunia. Jadi anak kita kalau disuruh sholat berat, mungkin dia belum paham tentang nikmatnya akhirat dan bahayanya juga akhirat bagi orang yang sholat dan yang meninggalkan sholat. Sehingga perlu kita tanamkan sampai menjadi perasaan dan keyakinan dalam hati keluarga kita, dalam hati kita masing-masing, bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan itu konkret, bahwa kita yang di akhirat nanti adalah kita yang sekarang di dunia, bukan mimpi, bukan cuma ruh, cuma pindah tempat, pindah waktu, tapi diri kitanya sama. Itu mirip seperti kalau kita sekarang pergi ke Mekah, tempatnya berubah, waktunya berubah, tapi diri kitanya masih sama. Memori kita masih terbawa, sehingga kita masih ingat dengan keluarga kita di kampung, kita kangen dengan mereka, kita telepon mereka, hanya pindah tempat saja. Yang mungkin waktunya berubah sedikit, berbeda 4 jam. Kalau di sini sudah siang, di sana mungkin masih pagi. Berubah waktu, berubah tempat, tetapi diri kita sama, tidak ada yang berubah. Begitu juga akhirat. Hanya berubah tempat, namanya bukan lagi dunia tetapi akhirat. Berubah waktu, bukan lagi 24 jam dalam sehari tetapi siangnya selama-lamanya. Cuman diri kita itu sama persis, tidak ada yang berubah kecuali karena amal-amal kita. Berubah menjadi lebih baik fisik kita karena amal soleh kita, atau berubah menjadi buruk fisik kita karena amal dosa-dosa kita. Tapi diri kita masih sama. Sehingga di dalam Al-Quran di banyak ayat disebutkan tentang bagaimana nanti di akhirat orang itu memorinya, hafalannya tuh masih kebawa dengan apa yang terjadi di dunia. Banyak ayatnya. Salah satunya adalah yang paling mungkin populer itu di surat Al-Baqarah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Setiap kali mereka dikasih buah-buahan di dalam surga, mereka bilang ini seperti buah-buahan yang kita makan di dunia. Berarti memorinya masih sama. Dia masih ingat buah pisang yang dia makan di dunia, karena di surga juga ada buah pisang. Korma yang dia makan di bulan Ramadan selama di dunia, karena di surga juga ada korma. Delima yang dia makan apalagi kalau lagi pulang umroh, di surga juga ada delima. Cuma durian saja yang mungkin tidak ada ya. Beda, gak disebutkan di Al-Quran, Allahu a'lam. Yang jelas dia akan membandingkan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti buah yang kita makan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha. Tetapi Allah tidak sama memberikan buah di surga dengan di dunia. Hanya mirip tetapi rasanya jauh lebih nikmat. Ini artinya diri kita yang di akhirat nanti sama dengan diri kita yang di dunia. Bahkan di surat-surat yang lain nanti kita akan membaca kalimat-kalimat saling menghujat di padang mahsyar. Wa barazu lillahi jami'a
فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. Nanti di padang mahsyar para pengikut atau orang-orang yang selama ini senantiasa ikut-ikutan akan berkata kepada idola-idola mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka ikuti. Mereka berkata, dulu kami di dunia senantiasa mengikuti kalian. Maka bisakah hari ini kalian menyelamatkan kami? Berarti masih kenal dengan orang-orang yang selama ini dia berinteraksi di dunia. Nih anak-anak muda, kalau yang senang main sosial media, ada Instagram. Kita nge-following nih. Nge-follow misalnya artis, nge-follow selebriti, nge-follow orang-orang yang mungkin kalau muslim masih oke lah sekedar silaturahim. Tetapi ini jelas-jelas seorang artis, selebriti yang dia citranya adalah citra kufur kepada Allah. Banyak berbuat dosa, baik dosa yang diadegankan dalam film atau dosa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan statement-statement dia kepada agama Allah. Kita nge-follow dia. Begitu dia ngeposting, kita nge-like, kita ikut-ikutan merepost, kita ikut-ikutan gaya dia. Kalau dia bikin begini, kita begini juga. Kalau dia bikin gini, kita satanik ikut-ikutan. Kita pakai pakaian dengan simbol-simbol dia. Following, kita ngikutin terus kepada apa yang dia lakukan. Nanti di akhirat, semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita jadikan sebagai hujjah. Inna kunna lakum taba'a. Kami di dunia senantiasa nge-follow kalian. Kalau bahasa Instagram, kami ini followers. Saya followers kamu. Saya selalu nge-like apapun yang kamu posting. Saya selalu ngikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen mirip dengan kamu gaya-gayanya. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Sekarang tolong kami dari azab Allah. Apa kata idola-idola itu? Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Nasib kita hari ini sama. Gak ada bedanya antara followers dengan yang di follow, antara idola dengan para fans. Gak ada bedanya. Nasib kita sawa'un 'alaina. Mau kita mengeluh, mau kita minta ampun, mau kita bersabar, mau kita tabah, rela, malana mim mahis, kita tidak bisa lari dari azab Allah hari ini. Barulah saat itu mereka menyesal sudah mengikuti orang-orang ini. Ternyata memorinya masih kebawa, masih kenal siapa aja yang berinteraksi dengan dia di dunia. Belum lagi nanti hadis-hadis Nabi tentang orang soleh yang di pintu surga bertanya tentang saudara yang dia cintai karena Allah di dunia. Ya Rabbi, ketika orang soleh mau masuk surga, dia nanya, Aina fulan, di mana seorang saudara yang saya cintai karena engkau di dunia ya Allah. Kata Allah, dia berada di pintu neraka, mau masuk neraka. Kata orang soleh ini, ya Allah, demi kasih sayangmu, izinkan saya menyelamatkan dia, karena sesungguhnya saya mencintai dia karena engkau selama di dunia ya Allah. Akhirnya Allah izinkan dia menyelamatkan saudaranya yang mau masuk neraka, yang tadi sudah dililit dengan rantai besi, udah ngantri gitu mau masuk neraka. Tiba-tiba malaikat nanya, ini mas itu ya namanya? Oh kok kenal? Ya soalnya ada saudara kamu tuh nungguin. Akhirnya tiba-tiba dilepaskan rantai-rantainya, dia disuruh balik lagi. Kamu gak jadi masuk neraka, bebas. Dia penasaran siapa yang menyelamatkan saya, siapa yang menyelamatkan saya. Ternyata pas ketemu, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Syekh Fulan, hamba Allah Fulan yang solih, yang kita saling mencintai karena Allah. Dan ternyata nanti di akhirat dia ikut menyelamatkan kita dengan seizin Allah SWT. Ini artinya memorinya masih kebawa. Sama kayak pas kita umroh atau haji, lagi tawaf ketemu temen, cuma beda kloter, beda maktab nih. Haji juga ya, kloter berapa misalnya? Embarkasi mana? Oh saya dari Surabaya, saya dari Jakarta, karena tinggalnya mungkin di Jakarta. Tapi ketemu, atau bahkan bisa saling menolong. Saya terpisah dari grup, ya udah ikut saya aja nanti saya anterin. Kenapa? Karena di Indonesia mereka saudaraan, sampai di Mekah juga saudaraan.
Kalau di Indonesia musuhan, di Mekah juga, gua kerjain aja nih sekalian, mumpung di sini ini. Kalau di Indonesia mungkin dia punya jabatan, nggak bisa ngerjain dia. Kalau di Arab mah sama aja, sawaun alaina, sama saja nasib kita. Mau jabatannya apa, mau dia aparat, mau dia pejabat, mau dia apapun, sawaun alaina. Ini yang terjadi nanti di akhirat. Sehingga kita yang sekarang dengan kita yang nanti hampir tidak ada yang berubah. Kecuali secara nasib berubah. Nasib baik atau nasib buruk tergantung amal kita di dunia. Dan itu juga dengan seizin dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita perlu belajar lebih dalam. Kita resapi sekali bahwa kita hidup tuh gak selama-lamanya di dunia. Kalau kita transaksi, kita hitung-hitung. Jangan hanya hitung-hitung nih untung dunianya gimana nih, untung rugi dunia. Coba belajar juga menghitung untung rugi akhiratnya kayak gimana. Kita dagang, terus ada yang mau beli. Kadang orang menghitung untung rugi dunianya dengan cara curang dalam perdagangan. Kayak ada orang yang jualan buah, dia taruh harga dari jauh 5.000 per kilo. Cuman ditaruh paling atas tuh yang bagus-bagus. Sehingga orang yang lewat ngeliat, wah murah tuh mangga 5.000 sekilo. Padahal 5.000 sekilo itu di bawah meja. Pas orangnya mampir nanya, mas ini 5.000 sekilo bukan yang ini pak, yang di bawah. Tapi harganya ditaruhnya di atas barang yang bagus misalnya. Ini hitung-hitungannya murni duniawi, untung atau rugi. Tapi kalau dia mau menghitung untung ruginya akhirat, pasti akan berubah lagi tuh. Cara ekspresi dia, cara dia bekerja, cara dia beramal, cara dia berakhlak. Karena kalau hitung-hitungannya untung rugi akhirat, kecenderungannya insya Allah akan jauh lebih jujur. Gak bisa manipulasi Allah Subhanahu Wa Taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Hanya membohongi diri sendiri, gak bisa ngebohongi Allah. Makanya kalau kita bertransaksi dalam hidup di dunia ini dengan hitung-hitungan dunia saja, sedikit amal soleh yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita membuat minimal balance deh, seimbang antara hitung-hitungan dunia dengan hitung-hitungan akhirat. Gimana seimbangnya? Kita boleh untung dunia, tapi jangan sampai gara-gara untung dunia rugi akhirat. Boleh cari untung dunia, gak masalah. Bahkan para sahabat pun setelah perang Badar sempat ribut masalah ghanimah kan? Yas'alunaka 'anil anfal. Ini unik ceritanya nih. Padahal kita tahu yang ikut perang Badar itu sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Sahabat-sahabat senior nih. Dan mereka juga dijamin surga. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, punya kedudukan yang istimewa di mata Allah. Ini sahabat ahlu Badar. Ternyata walaupun soleh banget ahlu Badar, sempat juga ada kejadian yas'alunaka 'anil anfal, ribut masalah ghanimah habis perang. Ini punya saya, ini punya saya. Kamu kebanyakan, kok saya cuma dapat sedikit. Saya nggak dapat, kamu dapat onta, saya dapat misalnya domba atau keledai. Rame di antara mereka sampai kemudian laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah ini bagaimana pembagiannya? Turunlah ayat mendamaikan di antara mereka, wa aslihu dzata bainikum. Kalimat itu menunjukkan ada keributan. Makanya disuruh islah. Kalau tidak ada keributan tidak perlu islah. Wa aslihu dzata bainikum, damaikanlah urusan di antara kalian yang tadi sempat hampir ribut. Ternyata enggak dilarang untuk mendapatkan dunia. Walaupun para sahabat tidak berperang karena ghanimah. Kalau yang berperang karena ghanimah itu munafikun di dalam surat Al-Fat. Kalau tidak ada ghanimah mereka enggak mau perang. Kalau banyak ghanimah yaitu perang Khaybar, mereka daftar paling awal. Ya Rasulullah ikut sertakan saya, ikut sertakan saya. Kata Allah mereka gak boleh ikut. Karena giliran yang umroh yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah mereka gak mau ikut. Soalnya gak ada ghanimah. Giliran Khaybar mereka daftar karena ghanimahnya gede. Kalau orang mukmin gak memikirkan ghanimah, tetapi bukan berarti tidak mengambil ghanimah. Bahkan dalam Islam itu ada fikih ghanimah, fikih fai. Bagaimana membagikan harta, bukan rampasan perang sebetulnya. Harta yang didapatkan setelah menang dalam perang. Tidak dirampas. Bukan hanya itu adegannya. Bahkan dalam perang Hunain, perang setelah Fathu Makkah, orang Ansor sempat ribut juga masalah ghanimah. Yang tadi muhajirin, kalau sekarang
Ansor. Setelah selesai perang Hunain nih, Nabi membagikan ghanimah dari perang Hunain itu hampir seluruhnya kepada orang Muhajirin dan orang Mekah yang baru masuk Islam. Bayangin seorang Abu Sufyan yang baru masuk Islam dapat 200 ekor onta. Sedangkan Ansor nggak dapat apa-apa. Jadi seolah-olah menurut orang Ansor Nabi nggak adil. Muncul desas-desus di kalangan Ansor. Salah satu desas-desusnya, Nabi kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Ini desas-desus dari kalangan Ansor. Padahal dulu ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang Ansor itu wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Habis-habisan menolong orang Muhajirin, enggak pernah hitung-hitungan. Sempat kejebak juga. Nabi mah kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Desas-desus ini tersebar sampai viral kalau bahasa sosial media. Oh, viral tuh. Postingan Nabi kalau udah ketemu kaumnya lupa sama kita. Jadi viral. Repost, semuanya pada repost. Sampai akhirnya masuk ke Nabi. Nabi dengar, wah ternyata ada desas-desus tentang masalah pembagian ghanimah. Dikumpulkan orang Ansor sama Nabi. Nabi bertanya, ya ma'syara Ansor, apa yang kalian katakan di belakang saya? Diam aja. Kata Nabi, wahai orang-orang Ansor, bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, kemudian Allah mengutus saya kepada kalian sehingga kalian dapat hidayah? Bukankah dulu kalian berpecah belah, saling perang memerangi, lalu saya datang mempersaudarakan kalian sehingga kalian menjadi satu? Bukankah kalian dulu berada di tepi jurang neraka, lalu saya datang dengan seizin Allah menyelamatkan kalian darinya? Nabi mengingatkan tentang Islam dan hidayah kepada orang-orang Ansor. Jasa-jasa Nabi kepada orang-orang Ansor. Setelah Nabi mengingatkan itu, Nabi diam. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansor berkata, ya Rasulullah, sama sekali kami tidak lupa dengan semua kebaikan itu. Kami sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada engkau ya Rasulullah atas semua nikmat yang besar itu. Tapi ya Rasulullah, kata orang Ansor, bukankah dulu engkau sendiri datang kepada kami lalu kami menjadi keluargamu? Dibalas nih. Lalu kami menjadi keluargamu. Bukankah engkau terusir lalu kami memberikan kampung halaman baru untukmu? Bukankah engkau dulu dalam keadaan diperangi lalu kami menolongmu ya Rasulullah? Bahkan banyak dari kami yang gugur demi membela engkau ya Rasulullah. Sehingga mereka juga merasa kami juga punya hak ya Rasulullah untuk dapat ghanimah sebagaimana orang Muhajirin dan orang Mekah. Baru kemudian Nabi tiba-tiba menawarkan sesuatu yang lebih besar daripada ghanimah. Apa kata Nabi? Wahai orang Ansor, relakah kalian jika orang-orang Mekah itu pulang ke negerinya dengan membawa sampah-sampah dunia, dan kalian kembali ke negeri kalian dengan membawa Allah dan Rasul? Ini tawaran ketika berbenturan antara dunia dan akhirat. Relakah kalian jika orang Mekah itu kembali ke negerinya dengan membawa sampah-sampah dunia, sedangkan kalian kembali dengan membawa Allah dan Rasul? Semua orang Ansar menangis. Baru mereka sadar kalau udah Allah dan Rasul mah udah gak ada bandingannya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun juga. Baru ketika Nabi menawarkan demikian, mereka bilang, kami ridho dengan Allah dan Rasul. Ya sudah ya Rasulullah, tidak apa-apa, biarkan mereka bawa sampah-sampah dunia, yang penting kami dapat Allah dan Rasul. Baru Nabi mendoakan, ya Allah rahmati Ansor. Wahai kaum Ansor, tempat hidup saya bersama kalian dan tempat mati saya pun bersama kalian. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Tempat hidup saya bersama kalian, tempat mati saya bersama kalian. Kembalilah Rasulullah ke Madinah. Ini bagaimana Rasulullah menanamkan cinta akhirat lebih besar daripada cinta dunia kepada para sahabat. Tapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan dunia sama sekali. Makanya nanti ada fikih waris dalam Islam, ada fikih dagang dalam Islam, bahkan ada fikih ghanimah dan fai dalam Islam, ada mahar dalam Islam. Apakah ketika seorang perempuan diberikan mahar untuk menikah dengan seorang laki-laki berarti dia cinta dunia dan menjadikan pernikahan di atas landasan duniawi? Bukan. Makanya dalam Islam, umat Islam itu tidak dilarang menjadi kaya raya.
Tidak dilarang menggenggam dunia dan seisinya. Yang dilarang itu mencintai dunia. Dilarang itu taruh dunia di hati, itu yang dilarang. Tapi kalau taruh dunia di genggaman, gak dilarang. Kita naruh dunia sebanyak apapun di genggaman kita, gak dilarang dalam Islam. Yang dilarang naruh dunia di dalam hati. Sehingga ada sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti Sa'ad bin Mu'az, dan banyak nama-nama besar lain yang kaya raya. Tetapi dunia yang mereka miliki itu sama sekali tidak masuk ke hati mereka. Yang sulit tuh kayak gitu Bapak Ibu. Punya dunia tapi tidak ada di hati. Ini susah. Malah banyak orang yang gak punya dunia di tangannya tapi di hatinya banyak. Secara zahir dia gak punya apa-apa, tetapi secara batin dia punya banyak sekali keinginan-keinginan duniawi yang membuat dia dengki kepada orang yang punya. Itu kan yang terjadi di bangsa kita. Bangsa kita mungkin orang yang tidak sulit-sulit amat hidupnya seperti di Palestina, di Gaza, apalagi sekarang Aleppo, Suriah, Myanmar, di Rohingya. Tetapi ngeluhnya bahkan kadang melebihi mereka. Kurang ini, kurang itu, segala macam. Melebihi orang-orang yang benar-benar dunianya itu hampir tidak punya apa-apa. Bahkan diambil dari kehidupan mereka sebagian besar dunia. Kenapa? Ini bukan masalah apa yang kita dapatkan dan apa yang kita tidak dapatkan. Tapi masalah apakah dunia itu sampai ke dalam hati kita atau hanya di tenggaman kita saja. Kalau udah di hati kita itu penyakit. Hubbud dunia. Yang dilarang itu hubbud dunia, bukan memiliki dunia. Bahkan orang Islam yang punya dunia lalu dia pakai untuk fi sabilillah, itu punya keutamaan yang khusus di mata Allah. Sampai di antara sahabat dulu tuh ada adegannya. Sahabat-sahabat yang miskin demo. Itu pernah dulu di zaman Rasul, sahabat-sahabat yang miskin kalau bahasa sekarang mah demo ke Rasul. Datang satu kelompok sahabat miskin namanya Ahlus Suffah, datang menemui Rasulullah terus mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Orang kaya memborong pahala. Kata Nabi, "Kaifa dzalik?" Gimana caranya orang kaya memborong pahala? Kata orang miskin, "Kalau kami sholat, mereka sholat. Kalau kami puasa, mereka puasa. Tapi kalau mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Sehingga mereka memborong banyak pahala." Jadi dulu kecemburuan orang miskin kepada orang kaya bukan kekayaannya, tetapi amal soleh dengan kekayaan itu. Kan la hasada illa fitnatain. Gak boleh kita cemburu kecuali terhadap dua orang. Yang pertama orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang kedua orang yang berharta dan menginfakkan hartanya. Sehingga orang miskin demo karena cemburu kepada orang kaya yang bisa beramal dengan harta mereka. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, setiap senyum itu sedekah. Setiap ucapan yang baik itu sedekah. Kemudian setiap tasbih itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap takbir dan tahlil itu sedekah. Oh, bisa sedekah dengan kata-kata yang baik, bisa. Tersenyum bisa sedekah, memindahkan duri dari jalan bisa sedekah. Oh ya. Tapi lama-lama mikir juga, kalau gitu orang kaya juga bisa ya Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, janganlah kalian cemburu terhadap karunia Allah kepada sebagian kalian yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Tapi tahukah kita doa Nabi? Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani gak sih kita doa kayak gitu? Berat ya? Kalau ngomong, oh saya gak cinta dunia, ya udah ayo kita doa. Sekarang bareng-bareng gitu. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Kayaknya belum kuat tuh. Belum berani kayaknya doa gitu ya. Mending kita doa, ya Allah gak apa-apa deh kaya tapi masuk surga gitu. Itu paling aman. Kalau Nabi sampai memilih, saking gak ada nilainya dunia bagi beliau, sampai memilih, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Dan gak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Matikan saya sebagai orang miskin dan tidak masalah dengan itu. Khadijah pun walaupun hidupnya sebagai orang kaya, meninggalnya dalam keadaan fakir bahkan. Gak punya warisan apa-apa. Dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Karena orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan masuk surga, surganya jauh lebih tinggi daripada orang miskin. Ini kan pilihan ya.
Jadi orang kaya, oh surganya nanti kalau saya dermawan lebih tinggi. Jadi orang miskin, tapi kan saya lebih duluan masuk surganya. Ini sama-sama punya keistimewaan. Makanya bagi kaum muslimin, dunia itu gak masalah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, sedikit pun dunia tidak ada di hatinya. Suatu hari istri-istri Abdurrahman bin Auf menghidangkan makanan berbuka puasa untuk Abdurrahman. Macam-macam varian menunya. Ada daging kambing, ada ayam, ada segala macam. Wah, rotinya dengan bermacam ragam. Ketika Abdurrahman melihat hidangan yang sangat berlimpah, Abdurrahman menitikkan air mata, nangis. Lalu istrinya bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuat kamu menangis?" Abdurrahman mengatakan, "Ada orang yang lebih soleh dari saya, tetapi meninggalnya tidak punya kain kafan, kecuali sehelai selimut kecil, yang kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya, yang ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Dia adalah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka berdua lebih soleh dari saya, tetapi hidupnya susah. Mungkin kesolehan mereka itu Allah ingin balas di akhirat saja, tidak di dunia. Sedangkan saya yang gak lebih soleh dari mereka, mungkin amal saya yang sedikit sudah dibalas di dunia dengan berlimpah. Terus dapat jatah apa saya nanti di akhirat? Ya Allah ampunkanlah saya." Coba gitulah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mungkin, wah Rabbi akroman, Tuhan saya tuh baik banget sama saya, dikasih harta yang berlimpah. Kalau Abdurrahman bin Auf menangisi kekayaannya. Ada gak sih sekarang orang yang sedih, nangis, terus temennya nanya, "Kenapa nangis mas?" "Ya kok saya kaya ya?" Nangis kayak teh. Ada gak orang sekarang gara-gara kaya nangis? Yang banyak gara-gara miskin nangis, ini gara-gara kaya. Sedih aja nih orang kaya. Naiknya mobil mewah Alphard, di dalam mobil wajahnya wajah orang yang sedih terus. Ditanya sama supirnya, "Pak, kenapa sedih terus?" "Ya saya naiknya kok Alphard ya." Gitu. Bukan naik misalnya motor biasa atau sepeda ontel, kok naiknya Alphard. Kenapa bukan naik becak? Kayak ada orang naik onta yang onta merah yang harganya satu ekor onta 500 juta. Naik onta sedih, kenapa? "Saya kok naiknya onta merah ya, bukan keledai." Gitu. Ini sedikit sekali orang yang bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Hartanya berlimpah, tetapi itu hanya di genggamannya, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya. Untuk bisa seperti itu kita butuh latihan. Cara latihannya kita belajar betapa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau udah yakin akhirat lebih baik daripada dunia, semuanya akan mudah. Ada kisah yang saya selalu terngiang-ngiang tentang dua orang sahabat. Dua-duanya senior nih. Yang satu namanya Abu Lubabah, yang satu namanya Abu Dahdah. Abu Lubabah punya pohon korma satu-satunya dan itu subur banget pohon kormanya. Tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Sehingga dia agak miring sedikit pohon kormanya dan tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Zaman dulu rumah orang Arab kalau orang miskin mah tidak ada atap. Jadi terbuka gitu atap langit. Karena pohon kormanya rindang sehingga kalau buah-buah korma itu jatuh, ada juga yang jatuh ke dalam rumah anak yatim. Dan anak yatim itu ketika ada yang jatuh ke dalam rumahnya, namanya anak kecil, diambil jadi cemilan. Jadi kalau anak sekarang permen, dulu mah korma, makan sama anak yatim. Abu Lubabah tahu ternyata buah kormanya ada yang dimakan sama anak yatim yang jatuh ke dalam rumah mereka. Akhirnya Abu Lubabah mengadu kepada Rasulullah, ngelaporin anak yatim. "Ya Rasulullah, itu anak-anak pada ngambil korma saya dan saya gak rela." Dipanggil, Rasulullah gak tahu kalau itu anak yatim. Ketika dipanggil menghadap ke Rasul, ditanya, "Kenapa kalian makan?" "Oh, kami kira kami punya hak di situ, soalnya kami anak yatim." Baru Rasulullah tahu ternyata itu anak yatim. Langsung Nabi mengatakan kepada Abu Lubabah, "Ya Abu Lubabah, maukah kamu punya pohon kurma di surga?" "Gimana caranya ya Rasulullah?" "Wakafkanlah pohon itu kepada anak yatim, maka Allah akan menggantikan untuk kamu satu pohon kurma di surga yang kalau kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun, kamu belum keluar dari naungannya." 100 tahun jalan di bawah pohon itu belum keluar dari bayang-bayang naungan pohon tersebut. Saking rindang dan besarnya pohon di surga. Mau gak kamu dapat pohon kurma di surga dengan wakaf pohon kurma di dunia? Apa kata Abu Lubabah? "Ya Rasulullah, itu satu-satunya harta yang saya punya." Bahasa halus dari menolak, gak mau.
Rasulullah juga tidak marah, tidak memaksa. La ikraha fiddin. Lagi pula bagaimanapun Abu Lubabah ini ahlu Badar loh. Ikut, dia veteran Badar. Yang Allah sudah mengatakan lakukan apa yang kalian suka, Allah maafin. Ya Rasulullah, itu pohon kurma satu-satunya yang saya punya. Oh ya sudah, udah pulang aja. Begitu Abu Lubabah dan anak yatim pulang, Abu Dahdah datang. Abu Dahdah bilang, ya Rasulullah, saya tadi nguping mendengar percakapan engkau dengan Abu Lubabah. By the way, kalau bahasa kita ya. By the way, kalau saya yang melakukan itu, saya dapat nggak apa yang engkau janjikan di akhirat? Kata Nabi, tentu. Kamu dapat apa yang Allah janjikan. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi dia. Ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah menoleh ke belakang. Ada apa ya Abu Dahdah? Kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma milik saya di Madinah? Kata Abu Lubabah, siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Di dalamnya ada 600 pohon kurma. Mata airnya jernih mengalir terus menerus. Bahkan ada vilanya di dalam, luas sekali. Kebun kurma yang paling subur, kualitas kurma terbaik di kota Madinah. Siapa yang nggak tahu? Memangnya kenapa? Kata Abu Dahdah, mau nggak kita tukaran? Tapi tukaran bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa tukaran berantem. Mau nggak kita barter nih? Tukar guling. Kamu kasih pohon kurma kamu yang di sebelah rumah anak yatim ke saya, nanti saya kasih kebun saya untuk kamu dengan 600 pohon kurma. Ditukar. Kata Abu Lubabah, cius kata kita mah. Beneran ini mah? Kata Abu Dahdah, bener. Oh, boleh kalau gitu. Tadi ditawarkan surga, Abu Lubabah bilang itu harta satu-satunya yang saya miliki. Sekarang ditawarkan 600 pohon kurma Abu Dahdah, dia langsung mengatakan deal. Setuju. Udah akad setuju. Kemudian Abu Dahdah datang ke pohon kurma tadi, bertemu dengan anak yatim dan mengatakan, wahai anak-anakku, mulai sekarang pohon ini milik kalian, makanlah sesuka kalian. Lalu Abu Dahdah membawa Abu Lubabah pulang ke kebunnya, dan di kebun itu dia melihat istrinya sedang mengumpulkan buah-buah kurma yang jatuh ke tanah bersama anaknya Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, wahai istriku, wahai anakku, keluarlah dari kebun ini. Istrinya bertanya, kenapa ya Abu Dahdah? Kebun ini sudah saya jual. Berapa kamu jual? Kepada siapa kamu menjualnya? Kata Abu Dahdah, saya menjualnya kepada Allah dan Allah membayarnya dengan surga yang lebih baik daripada dunia. Apa kata istrinya? Rabahta ya Abu Dahdah, itu baru untung wahai Abu Dahdah, itu baru untung. Keluar istrinya. Gak minta talak ya. Wah, ceraikan saya hari ini juga. Pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Enggak, ini istri yang soleha. Akhirat lebih dia cintai daripada dunia. Sehingga istrinya mensupport. Dia mengikuti kata-kata suaminya. Itu baru untung wahai Abu Dahdah. Barakallah Abu Dahdah, barakallah. Lalu ketika Nabi mendengar apa yang dilakukan Abu Dahdah, Nabi mendoakan keberkahan bagi keluarga Abu Dahdah dan Allah ganti nikmat di dunia dan di akhirat. Dia tetap menjadi orang kaya, tumbuh lagi hartanya berkah, dan di akhirat pun dia mendapatkan kebun-kebun kurma yang setahun dikelilingi oleh malaikat Jibril, belum bahkan keluar dari pinggirnya saja. Jadi pagarnya aja belum keluar, apalagi belum masuk ke pagarnya, apalagi sampai ke dalam pohon kebun kurmanya. Ini luasnya kebun kurma Abu Dahdah di dalam surga. Begitu mereka beramal menggunakan akad akhirat. Kuitansinya itu akhirat, yang tanda tangan Allah. Jadi buat kuitansi amal kita itu bukan hanya kuitansi yang ditandatangani oleh manusia, tapi buat kuitansi dalam tanda petik yang ditandatangani oleh Allah. Nih akad saya, nih dengan Allah akadnya. Kalau kita berakad dengan Allah, gak mungkin rugi. Tijaratun lan tabur. Gak mungkin rugi berakad dengan Allah. Gak ada, ini tanda tangannya salah nih, gak sama antara satu kwitansi dengan kwitansi yang lain. Gak ada yang kayak gituan. Allah yang menjadi saksi. Sehingga kalau kita berakad untuk Allah Subhanahu wa taala, idzan la yudayyi'akallah. Allah gak akan mengecewakan kamu. Ini kisah yang bagi saya luar biasa. Benar-benar terngiang-ngiang, kok bisa Abu Dahdah merelakan 600 pohon kurma. Dan satu pohon kurma itu Bapak Ibu kalau kita hitung, kalau sekali panen rata-rata satu pohon kurma itu menghasilkan sekitar 50, paling sedikit 50 kg kurma. Bahkan bisa sampai
100 sampai 150 kg kurma. Satu pohon kurma 100 kg. Dan kalau kurmanya kurma terbaik di atas ajwa, harganya 1 kilonya itu sekitar 300 real. Hampir 1 juta 1 kilo. Jadi satu pohon kurma sekali panen menghasilkan 50 juta. Bayangin 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Miliaran itu sekali panen. 6 bulan sekali panen. Miliaran. Dihadiahkan. Dan dia gak punya apa-apa karena dia yakin di akhirat lebih baik. Dan gak ada rasa kecewa, sedih atau kehilangan. Biasa aja. Istrinya pun menganggap bahwa kehilangan miliaran. Tapi Allah ganti yang lebih baik di akhirat. Ini iman. Susah bisa seperti ini. Tapi kalau bisa sedikit saja mirip dengan ini, kita akan punya amalan-amalan yang jauh lebih baik daripada hanya berakad dengan kwitansi manusia. Belajar berakad dengan akhirat. Biar Allah yang tanda tangan kwitansinya. Allah yang jadi saksi, malaikat yang jadi saksi. Kemudian la yudayya'akallah, enggak mungkin kita akan kecewa. Ada lagi kalimat dari seorang imam para ulama, yaitu Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Bahkan disebut dengan istilah imamnya para tabi'in. Kan tabi'in ini ada beberapa tokoh tabi'in yang terkenal. Ada sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Kemudian pemimpin para tabi'in itu Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib atau Musayyab. Dan Hasan Al-Basri imam dalam kebijaksanaan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Dan kita berada di tengah-tengah. Dunia dan akhirat seperti timur dan barat. Dan kita berada di tengah-tengah. Ketika kita condong ke timur, maka kita menjauh dari barat. Ketika kita condong ke barat, berarti kita menjauh dari timur. Gak mungkin kita condong kedua-duanya sekaligus. Itu dalam urusan hati. Beda dalam urusan amal. Kalau dalam urusan amal, kadang bisa mendapatkan dunia akhirat sekaligus. Kalau dalam urusan amal, bersedekah, akhirat dapat, dunianya Allah lipat gandakan. Memberi nafkah, bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga, dunia dapat harta, akhirat itu pahalanya lebih besar daripada pahala infak fi sabilillah. Kalau niatnya nafkah keluarga. Kalau dalam amal, dunia akhirat itu bisa jalan berbarengan. Tapi kalau dalam urusan hati, gak bisa. Hati itu tidak condong kecuali ke salah satu arah. Makanya Allah berfirman tentang bab adil dalam urusan perasaan, walan ta'dilu. Kalian gak mungkin adil walaupun kalian berusaha. Kalau urusan perasaan gak mungkin adil. Bahkan Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling engkau cintai, kata Nabi Aisyah. Tentunya karena Khadijah sudah wafat, yang sezaman maksudnya, yang hidup. Siapa orang yang paling engkau cintai di antara yang hidup? Aisyah, kata Rasulullah. Padahal beliau punya Hafsah, Sofia, Maria dan banyak nama-nama istri beliau. Tapi tetap kalau cinta, Aisyah yang paling dicintai. Tapi kalau nafkah, adil di antara semuanya. Sehingga setelah Nabi membagi-bagi nafkah kepada semua istri beliau, beliau mengangkat kedua tangannya mengatakan, ya Allah, inilah yang saya mampu adil. Maafkanlah saya jika ada yang saya tidak mampu adil, yaitu perasaan. Begitu juga urusan dunia akhirat, gak mungkin adil. Saya mah mencintai dunia dan akhirat itu proporsional, gak bisa. Kalau kita condong ke dunia, berarti kita menjauh dari akhirat. Ini kalau hati. Kalau condong ke akhirat berarti menjauh dari dunia. Sehingga seorang Ali bin Abi Thalib ketika dia menjadi khalifah yang keempat, dia mengatakan, ya dunia, talaqtuki salas. Wahai dunia, aku telah mentalak kamu dengan talak 3. Gak ada jalan untuk rujuk buat kita. Jadi gak usah goda-godain saya. Kita udah gak bisa rujuk. Kecuali kamu nikah dulu, muter-muter, setelah itu dicerain baru datang ke saya lagi. Susah. Ya dunia, talaqtuki salas. Wahai dunia, saya sudah mentalak kamu dengan talak 3. Artinya talak bila rujuk. Talak yang tidak bisa lagi rujuk. Ini urusan hati. Apakah kemudian setelah itu Ali gak makan? Makan. Tapi makannya pakai mulut, bukan pakai hati. Jadi jangan makan hati. Makannya pakai mulut, makan kebutuhan. Pakai kendaraan pakai. Pakai pakaian pakai. Punya tempat tinggal punya. Bahkan punya pembantu punya. Karena itu kebutuhan untuk keluarganya. Istrinya punya banyak anak. Anak dari Fatimah. Ditambah lagi setelah Fatimah wafat, nikah dengan Asma bintu Umais. Punya anak juga.
butuh pembantu untuk merawat anaknya, merawat keluarga. Tetapi semua itu tidak dia lakukan dengan perasaan atau hatinya. Makanya urusan dunia mah gak usah baper. Urusan dunia jangan baper-baper banget. Urusan akhirat aja yang baper. Begitu baca la uqsimu biyaumil qiyamah langsung gemetar. Ketika baca ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Semangat, baper untuk urusan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau gak aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka? Semangat langsung gitu, itu baper akhirat. Kalau baper dunia, midnight sale. Wah mana midnight sale? Browsing, cari diskon 50% segala macam, baper kan? Kita mungkin secara manusiawi agak baper dalam urusan dunia. Semangat, sedih, kecewa, bahagia, urusan dunia. Itu udah manusiawi. Tetapi kita juga harus belajar punya perasaan yang bahkan lebih dari itu dalam urusan akhirat. Bahagia, kecewa, sedih, senang, urusan akhirat. Kenapa kita sedih? Karena hari ini sholatnya telat. Kenapa kita bahagia? Alhamdulillah bisa sedekah. Alhamdulillah bisa beramal soleh. Alhamdulillah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Begitu kita maafin kesalahan orang, Allah maafin kesalahan kita. Semangat, senang gitu. Karena akadnya kwitansi akhirat, bukan hanya kwitansi dunia. Amal akan jauh lebih mudah ketika kita belajar akhirat. Ahabba ilaih, lebih dia cintai. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, kata Allah tadi di Al-Qiyamah. Kalian lebih mencintai ajilah dunia dan kalian mengabaikan akhirat. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia dan akhirat lebih baik dan kekal. Belajar berakad untuk akhirat. Belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Ada lagi kisah yang luar biasa juga yang saya pernah baca tentang istri solehah yang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Selain istrinya Abu Dahdah, ada istrinya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil kelima. Kan Khulafaur Rasyidin dalam Islam itu ada 6, walaupun yang terkenal 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz dan yang keenamnya Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah Umar bin Abdul Aziz punya istri soleha banget, namanya Ummu Iyal, nama panggilannya. Nama aslinya Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu kakaknya Abdul Aziz. Jadi Fatimah sama Umar sepupuan, jadi nikah sepupu nih. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia sibuk mengurus umat. Umar bin Abdul Aziz melihat istrinya sedang memakai perhiasan warisan dari orang tuanya. Jadi Fatimah ini keturunan raja-raja. Kakeknya raja Marwan, ayahnya raja Abdul Aziz, Abdul Malik, saudaranya raja, adiknya raja, kakaknya raja, suaminya raja. Jadi di sekelilingnya Fatimah raja semua itu secara bergiliran. Pertama kakeknya Marwan, itu raja Bani Umayyah. Kakeknya meninggal diganti dengan Abdul Malik, ayahnya itu juga raja. Pamannya gubernur Abdul Aziz, suaminya Umar bin Abdul Aziz raja juga. Kakaknya nanti setelah Umar bin Abdul Aziz raja juga. Adiknya juga raja. Tinggal di istana, warisan dari keluarganya tuh banyak, emas, permata. Suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Fatimah lagi membuka box perhiasan. Dia pakai, namanya juga perempuan, tabiatnya senang berdandan dan itu sesuatu yang sifatnya fitrah, tidak dicela. Selama tidak berlebihan. Ya jadi fitting gitu ya, ganti, oh ini cocoknya ini, terus saja gitu sibuk di kamar. Lalu Umar bin Abdul Aziz memperhatikan, tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz datang dan mengatakan, wahai kekasihku, wahai Fatimah, engkau pilih harta itu atau memilih aku? Diadu nih antara harta dengan suami. Kamu pilih harta atau aku? Apa maksudnya? Kalau kamu pilih harta, kalau kamu pilih aku,
maka wakafkanlah semua perhiasan ini kepada Baitul Mal agar kita bagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada satu perhiasan pun di rumah seorang khalifah atau di rumah seorang raja. Tidak boleh. Wakafkan semua ini kepada Baitul Mal dan kita berikan kepada fakir miskin. Walaupun itu harta bukan semuanya pemberian Umar. Banyak warisan orang tuanya. Tapi kalau kamu memilih harta, maka tinggalkanlah aku. Kita ambil jalan sendiri-sendiri. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, tidak ada yang di dunia ini yang lebih aku cintai setelah Allah dan Rasul kecuali engkau. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Diambil semuanya, masih ada di bawah tempat tidur. Oh ternyata masih ada lagi, kumpulin semuanya, nginfakin, wakaf ke Baitul Mal. Sejak saat itu mereka jatuh miskin dan tidak punya apa-apa di rumah. Sampai bisa begitunya seorang istri Khalifah Ar-Rasyidin, sehingga dia digolongkan oleh para ulama termasuk perempuan yang paling ajaib dalam sejarah Islam. Ini karena akadnya akhirat. Lalu setelah Umar bin Abdul Aziz wafat karena diracun, hanya bertahan 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, diracun oleh pengkhianat, kemudian beliau wafat. Setelah beliau wafat, yang jadi raja berikutnya adiknya Fatimah. Waktu adiknya Fatimah jadi khalifah atau jadi raja, adiknya Fatimah datang ke rumah kakaknya yaitu Fatimah. Dia bilang, "Kakak, Mbak, dulu kan hartanya Mbak itu diberikan kepada Baitul Mal. Belum saya bagi, masih saya simpan tuh. Kalau Mbak mau, saya balikin nih kepada Mbak harta-harta perhiasan Mbak yang dulu diberikan kepada Baitul Mal. Soalnya Umar bin Abdul Aziz sudah wafat." Dia mengatakan apa Fatimah? Ma'azallah. Dia mengeluarkan air mata, dia nangis. Ma'azallah. Saya tidak mencari akhirat karena Umar bin Abdul Aziz. Saya mencari akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menyembah Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Umar Abdul Aziz telah wafat. Tapi kalau saya menyembah Allah, Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak wafat. Gak mau dibalikin lagi. Ini cinta terhadap akhiratnya yang dia bangun untuk mencintai pasangannya, mencintai manusia, mencintai siapapun karena dia cinta kepada Allah dan meyakini akhirat lebih baik daripada dunia. Memang ajaib. Kalau kita nggak bisa persis kayak gitu, minimal kita belajar semangat seperti itu. Mungkin untuk bisa niru sahabat tabi'in sampai ke sekelas ini butuh waktu buat kita. Tetapi bukan berarti tidak perlu menyemangati diri kita untuk mengikuti mereka walaupun hanya 1% saja. Atau mungkin dari sekian urusan kita, dari 10 urusan kita, 7 diantaranya kita berakad dengan dunia, 3 diantaranya kita berakad dengan akhirat. Jangan sampai akhirat tidak dilibatkan sama sekali dalam hidup kita. Karena kalau akhirat tidak dilibatkan dalam urusan kita, nanti di akhirat kita menjadi orang yang paling miskin dan merugi. Kemana semua ini udah dibayarkan di dunia? Kemana semua amal-amal saya kan sudah dibayar di dunia? Maka menangislah seperti Abdurrahman bin Auf menangis karena dia takut amal-amal solehnya yang sedikit sudah Allah bayar di dunia sehingga tidak ada lagi jatah di akhirat. Terakhir saya ingin sharing tentang sedikit saja gambaran akhirat. Membahas akhirat ini Bapak Ibu panjang sekali. Kita butuh taklim sampai beberapa pertemuan karena adegan akhirat itu banyak. Kita ngebahas dunia aja nggak habis-habis, apalagi ngebahas akhirat. Dunia cuma 60 tahun, akhirat selama-lamanya. Jadi kalau dunia aja nggak cukup waktu untuk kita bicarakan, apalagi akhirat. Satu saja adegan di akhirat tentang orang yang terakhir masuk surga. Ternyata kalau kita baca hadis tentang orang paling terakhir masuk surga, kita lihat dari grammarnya, ternyata orang yang paling terakhir masuk surga itu cowok, laki-laki, bukan perempuan. Berarti perempuan duluan. Yang paling terakhir masuk surga, laki-laki. Dan di belakang laki-laki ini tidak ada lagi orang yang bisa masuk surga. Berarti dia paling lama di neraka, kemudian dikeluarkan setelah dosa-dosanya sudah dibakar, diazab, maka dia masuk surga. Yang tersisa di neraka berarti kekal selama-lamanya di neraka. Ini antrian paling belakang nih. Mungkin bisa dibilang tidak punya amal soleh apapun di dunia kecuali hanya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak baca Quran, enggak ngapa-ngapain. Kalau perempuan mungkin enggak berhijab. Banyak berbuat dosa, mungkin berzina, mungkin minum khamar, mungkin membunuh dan seterusnya. Cuman di hatinya masih ada la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Cuma itu satu-satunya kebaikan dia, yang lain enggak ada. Sehingga diazab dulu dengan hisab dari Allah. Dia paling belakang masuk surganya.
begitu dia dikeluarkan dari api neraka, tubuhnya semuanya bekas-bekas luka dan udah rusak tubuhnya, rusak dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, terus saja kayak gitu selama mungkin ribuan tahun di neraka. Begitu dia keluar dari api neraka, kemudian dia diberikan kesempatan untuk membersihkan diri di 2 telaga. Di telaga pertama dia mandi. Setelah dia mandi, tubuhnya berubah langsung. Tingginya setinggi Adam. Bapak Ibu tahu tingginya Nabi Adam berapa? 80 hasta. Dan ini 1 hasta, kurang lebih setengah meter. Berarti 80 hasta itu 40 meter. Itu tingginya Adam. Dan Nabi mengatakan manusia diciptakan dengan fisik terbaik, yaitu fisik Adam. Jadi yang ideal itu tinggi mah 40 meter, bukan 2 meter. 2 meter pemain basket gaya gitu ya. Ternyata yang lebih keren itu 40 meter, 35 sampai 40 meter. Jadi kalau kita ketemu Nabi Adam, mungkin gak sengaja nginjak kita, nih ada apa sih? Ternyata ada kita di bawah kakinya. Saking besarnya Nabi Adam dan kita kayak ngeliat raksasa. Tingginya setinggi Adam, wajahnya seperti Yusuf. Gimana wajah Yusuf? Tahu Zayn Malik yang anak-anak, yang cewek-cewek? Nggak tahu ya, artis atau Justin Bieber? Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yusuf. Orang kalau ngelihat Justin Bieber mungkin cuma melongo doang gitu. Tapi kalau ngelihat Yusuf sampai mengiris tangan pun nggak berasa. Jadi zaman dulu mah kalau misalnya mau operasi atau bedah nggak usah pakai bius, lihat aja wajah Yusuf langsung bedah. Ada luka, oh ini harus dibius dulu, jangan, panggil aja Yusuf. Pas Yusuf keluar, sampai selesai dijahit, kok nggak berasa ya? Karena ngelihat wajah Yusuf. Ini gantengnya tuh ganteng mukjizat, bukan ganteng normal. Sampai orang mengiris tangan di surat Yusuf disebutkan nggak berasa saking takjubnya dengan gantengnya Yusuf. Ini orang terakhir masuk surga ya, nggak tahu gimana yang pertama. Tingginya setinggi Adam, wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa. Gimana kekuatan Musa? Dorong orang nggak sengaja mati. Kan yang di Mesir ada orang Kipti berantem sama orang Yahudi, orang Bani Israel. Terus Musa diginiin doang, kamu jangan kayak gitu, mati kelompok-kelompok, hilang. Oh kenapa kamu KO? Di ronde pertama udah KO. Belum ditonjok, belum diapa-apain, cuma didorong aja. Musa juga heran, loh kenapa dia mati? Ini kalau kita tahu Mike Tyson dengan tinjunya atau Muhammad Ali, Musa di atasnya. Kalau ini udah telak mukul. Kalau Musa nggak mukul, cuma digituin doang. Terus ada malaikat datang berwujud manusia, ditonjok sama Musa, buta matanya. Malaikat naik ke langit, ya Allah mata saya buta. Kenapa dipukul sama Musa? Akhirnya Allah kembalikan, balik lagi ke bumi. Ya Musa, saya malaikat. Oh kirain pencuri, mau ditonjok lagi sama Musa. Kekuatannya seperti Musa. Dan terkenal Musa itu nabi yang sangat kuat. Kalau Sulaiman kekuasaan, kalau Musa itu fisik. Jadi premannya para nabi itu Musa. Kekuatan fisiknya di atas rata-rata. Tingginya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf. Kekuatannya seperti Musa dan akhlaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang terakhir masuk surga nih. Mandi dia. Begitu selesai mandi, fisiknya udah bersih, nggak ada lagi bekas neraka sama sekali. Lalu dia berwudu di telaga kedua. Ketika dia usapkan rambutnya dengan berwudu, sejak saat itu rambutnya tidak lagi kusut selama-lamanya. Dan by the way lagi, rambutnya segini. Rambut cowok 2016. Panjang, ikal segini. Kemudian bahkan sekarang janggut itu jadi tren juga. Jadi ada tren janggut dengan rambut panjang itu 2016 dan mungkin 2017 masih seperti itu trennya. Saya pengen manjangin rambut tapi nggak sabar, ya udahlah dipendekin aja. Janggutnya pengen dipanjangin tapi banyak yang protes. Akhirnya yang penting jangan dicukur, udah segini aja. Ternyata diusap kepalanya, maka rambutnya tidak lagi kusut selama-lamanya. Setelah itu dia dihadapkan ke pintu surga. Ketika dia berada di gerbang surga, dia melihat surga sudah penuh. Semua sudah ada pemiliknya. Ini sertifikat punya si fulan. Ini punya si fulan. Udah ada labelnya, udah ada spanduknya masing-masing surga. Ini surganya fulan, ini surganya fulan. Dia berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, mana surga saya? Ini semua surga sudah penuh." Lalu Allah menunjukkan sebuah surga dan Allah belum mengatakan itu punya siapa. Tiba-tiba dia melihat ada surga yang indah sekali, sebesar kerajaan bumi. Dia mengatakan, "Ya Allah, boleh enggak saya masuk ke dalam surga itu walaupun cuma di halamannya saja, bukan ke dalam istananya?"
Kata Allah, nanti kalau kamu sudah berada di sana kamu akan minta yang lain. Kata dia, enggak ya Allah, itu mah saya satu aja. Yang penting bisa berada di halaman surga cukup. Gak perlu juga punya istana-istana. Saking indahnya surga. Kemudian Allah izinkan dia masuk beberapa langkah ke pelataran surga. Ketika dia berada di pelataran surga, dia melihat indahnya surga yang luar biasa. Dia keliling-keliling, dia lihat indah sekali. Dia mengatakan, ya Allah, ini surga siapa? Kata Allah, itu surgamu wahai hambaku. Itu surgamu, kerajaan sebesar bumi. Oh, ini surga saya, alhamdulillah ya Allah, engkau maha baik segala macam. Dia tinggal di surganya sebesar kerajaan bumi. Dan itu bukan tanah kosong yang harus dibangun dulu, cari tukang dulu, ntar tukangnya ngambek, ganti lagi tukang yang lain. Susah dunia teh. Dunia itu susah, nyari tukang, nggak cocok, akhirnya ganti lagi tukang yang lain. Bangun rumah yang 100 meter persegi aja, itu bisa bikin orang stroke. Banyak yang gara-gara bangun rumah meninggal tuh banyak. Saya punya keluarga juga yang bangun rumah kegedean, nggak sesuai dengan budgetnya sekitar 700 juta, dia bangun rumah yang harga sekitar 2 miliar. Setengah jadi nggak sanggup melanjutkan, akhirnya stres, stroke, meninggal. Kemudian rumahnya dijual kepada orang lain dan hasilnya diwariskan kepada keluarganya. Dunia itu susah, membangun rumah aja susah. Akhirat Allah kasih bukan rumah, kerajaan yang di dalamnya ada segala fasilitas sebesar kerajaan di bumi. Itu untuk orang terakhir masuk surga, yang hampir gak punya amal soleh apa-apa. Tapi tadi dia udah janji kan, gak akan minta yang lain. Lagi kayak gitu tiba-tiba jalan-jalan ngelihat ada surga kosong nih. Kerajaan besar tapi gak ada pemiliknya. Dicari-cari sertifikatnya, oh ternyata kosong, belum ada nama. Dia nanya ke Allah, ya Allah itu kerajaan siapa? Kata Allah, emang kenapa? Mau, kata Allah. Boleh gak ya Allah saya minta satu lagi yang itu? Kata Allah, katanya tadi gak akan minta yang lain. Ya ini mah yang terakhir ya Allah, gak akan minta lagi setelah ini. Benar. Akhirnya kata Allah, ini adalah milikmu. Dikasih lagi surga 2 kali kerajaan bumi. Dia nikmatin setelah sekian tahun, dia menemukan lagi ada surga yang lebih besar daripada 2 surga sebelumnya. Ya Allah itu punya siapa? Memangnya kenapa? Mau ya Allah. Katanya gak akan minta lagi. Ini yang terakhir ya Allah. Ini perangai orang yang terakhir masuk surga. Minta ini yang terakhir ya Allah, setelah ini saya gak akan minta lagi. Benar. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, bukan hanya 3 surga ini yang akan aku berikan kepadamu. Kamu akan memiliki kerajaan 10 kali kerajaan di dunia. Baru dia raditu ya Rob. Saya sudah ridho, saya puas sekarang ya Allah. Udah cukup. Daripada ngasih terus gak sempat nikmatin, udah nikmatin aja dulu. Ini orang terakhir masuk surga, punya kerajaan 10 kali dunia. Gimana orang yang pertama atau yang pertengahan masuk surga? Orang yang was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan, nanti di akhirat yang lebih dulu masuk surga. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan seterusnya. Kalau yang terakhirnya aja kayak gini. Dan ibu-ibu gak usah khawatir. Di surga, kalau kita ngerasa aduh mata saya nih gak terlalu lebar. Di surga semua perempuan matanya lebar. Makanya dalam bahasa Al-Quran, perempuan di surga itu disebut dengan istilah hurul ain. Yang matanya besar, tapi sayu. Matanya besar tapi sayu, dan bulu matanya tuh lentik banget. Eyeshadow. Dan kulitnya sangat putih, bening, sampai seolah-olah kalau dia minum air kelihatan air mengalir di lehernya. Air ngalir gitu. Mana? Saking beningnya. Kalau seorang perempuan surga mengeluarkan jarinya ke dunia, maka cahaya dari jarinya itu menutupi cahaya matahari. Dan di surga itu ibu-ibu ada pasar, ada mall. Kalau kita baca hadis tentang surga, aswak, ada banyak mall. Dan mallnya itu one stop shopping. Selain beli baju segala macam, di situ juga ada pedikur, manikur, segala macam, ada spa. Sehingga disebutkan dalam hadis seorang perempuan yang masuk ke dalam pasar, lalu dia keluar dari pasar. Ketika dia keluar dia lebih cantik daripada sebelum dia masuk ke pasar. Artinya di pasar itu didandanin habis-habisan. Dia dikasih hullah itu gaun 70 lapis, dan setiap lapisnya punya warna yang berbeda dengan warna yang lain. Mudah-mudahan semua kita punya semangat mengkaji tentang akhirat. Karena kalau kita tahu bagaimana luar biasanya akhirat, kita akan lihat betapa dunia ini sebetulnya hanya setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan dari lautan dibandingkan dengan akhirat yang samudra yang luas. Insya Allah bisa kita amalkan.
yaitu dengan baca ayat-ayat dan hadis tentang akhirat, lalu kita coba belajar meyakininya, mengimaninya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa beramal, akadnya bukan hanya kwitansi dunia, tetapi juga kwitansi akhirat insyaallah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin langsung ditutup dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usahakan setiap kali kita berdoa, jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, di Aleppo atau Suriah dan di Rohingya. Kalau orang mungkin ingin membantu kaum muslimin di sana dengan cara mengetuk pintu-pintu istana, diplomasi, politik segala macam, maka ada yang lebih penting untuk kita ketuk, yaitu pintu langit. Kalau pintu istana ini adalah kemampuan diplomasi negara, kalau pintu langit itu dunia. Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau kita nggak mampu mengetuk pintu-pintu para raja, kita bisa mengetuk pintu raja di atas segala raja. Dan pintu raja ini tidak sulit untuk diketuk. Hanya dengan cara mengangkat kedua tangan, kita berdoa untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan demikian Allah segera memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan kemenangan. Walaupun selama ini kita yakin Allah selalu menolong kaum muslimin dengan kesabaran. Tetapi kita juga berharap Allah menolong dengan kemenangan kepada kaum muslimin dan kehancuran bagi orang-orang yang zalim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin fi Suriah. Allahumma ansuril muslimin fi Rohingya. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afin. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bir rafidah. Allahumma alayka bil zalimin. فانتقم منهم يا الله كما انتقموا منا يا الله فإنهم لا يعجزونك إنك على كل شيء قدير. اللهم اشدد وطأك عليهم يا الله واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم العن كفرة من أهل الكتاب. اللهم العن كفرة من الرافضة. اللهم أهلكهم يا الله. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين. أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود. اللهم انصر المجاهدين. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم اشفي صدور المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق.
اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم استر عورات المسلمات اللهم ألحقنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا عجائب قدرتك أنت مولانا يا الله ما لنا غيرك يا الله قصدناك يا ربنا قصدناك يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan ya Allah. Kami adalah manusia biasa, kami pelupa. Kadang kami membaca Al-Quran, tetapi tidak lama kemudian justru kami mengingkarinya, kami tidak mengamalkannya. Kadang kami membaca hadis, tetapi kami tidak menghiraukannya dalam amalan-amalan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau murka kepada kami ya Allah. Karena jika Engkau murka kepada kami, siapa lagi yang bisa berkasih sayang kepada kami selain Engkau ya Allah. Jika Engkau menutupi kami dari rahmat-Mu, siapa lagi yang bisa memberi kami rahmat ya Allah. Jika Engkau menghalangi kami dari kasih sayang-Mu, siapa lagi yang kami bisa harapkan kasih sayang-Mu, kasih sayangnya daripada Engkau ya Allah. Janganlah Engkau menutup hati kami ya Allah disebabkan dosa-dosa kami. Karena tidak mungkin seseorang yang Engkau tutup hatinya kecuali akan celaka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Bantulah saudara-saudara kami di Aleppo ya Allah. Jangan biarkan lebih lama lagi anak-anak yatim di sana menjerit karena mereka sendiri tidak punya orang tua. Ada anak kecil yang ayahnya telah wafat tertimbun dengan gedung-gedung yang diruntuhkan dengan bom-bomnya orang-orang yang zalim. Ampunkanlah dosa kami, maafkanlah kami yang belum mampu menolong mereka, baru hanya bisa mendoakan mereka ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Aleppo. Keluarkanlah mereka dari kepungan-kepungan musuh-musuh kami ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Rohingya. Selamatkanlah mereka dari kezaliman orang-orang yang zalim di sana ya Allah. Pertemukanlah mereka dengan saudara-saudara mereka di seluruh dunia, di Indonesia, di Malaysia. Jangan biarkan mereka terkatung-katung di lautan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di Gaza. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun kemampuan bagi musuh-musuhmu untuk bisa menyeimbangi kebesaranmu ya Allah. Semua rencana-rencana jahat mereka Engkau Maha tahu dan Engkau Maha Kuasa untuk menggagalkan semua keburukan mereka ya Allah. Tidak ada yang melebihi kekuasaanmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahi bangsa Indonesia seorang pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Pemimpin yang adil kepada manusia ya Allah. Pemimpin yang membela hak-hak kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah. Jadikanlah negara Indonesia salah satu negara yang paling banyak membantu kaum muslimin di seluruh dunia ya Allah. Jangan biarkan negara Turki hanya seorang diri membantu Palestina dan Suriah ya Allah. Libatkan kami juga seperti Engkau melibatkan Turki ya Allah. Libatkan negara Indonesia, masyarakatnya, pemerintahnya, semuanya saling bahu-membahu untuk membantu kaum muslimin yang tertindas ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada kami pemuda-pemuda yang solih, pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi, seperti Hawariyin, seperti Muhajirin dan Ansor. Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Indonesia. Jadikanlah kebangkitan Islam di Indonesia ini di tangan anak-anak muda ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkan untuk kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang hafiz dan hafizah, yang mereka kelak menjadi anak-anak yang mendoakan orang tuanya setelah kami wafat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.